Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi Sore. Saya Ninda Alfiana Wahyono, 2017001031, dan saya Diah Agustina Wahyono, 2017001032. Mengapa harus PLU? PLU bukan korporasi tapi memberi kontribusi demi pelayanan yang bernilai. Badan Layanan Umum dibentuk sebagai pengejawantahan teori agensifikasi, yang secara umum berarti adanya pemisahan antara fungsi kebijakan regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori tersebut, idealnya, menteri atau pimpinan lembaga memberi mandat dalam sebuah bentuk kontrak kinerja kepada kepala eksekutif Badan Pelayanan Umum dalam melaksanakan satu program atau beberapa program sejenis yang akan dikelola secara profesional. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum secara eksplisit menjelaskan, BLU tidak hanya sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan negara, namun juga sebagai wadah baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik atau Public Sector Reform in Financial Management. Maksud pembentukan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, Pasal 68 ayat 1 menyatakan tujuan pembentukan BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang customer oriented, not for profit oriented, dan outcome oriented. Customer oriented adalah suatu organisasi yang peka atas kebutuhan pelayanan sehingga produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Organisasi not for profit oriented yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba, di mana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan sehingga bermanfaat bagi pengguna akhir layanan. Sedangkan outcome oriented adalah suatu pengelolaan organisasi yang dikelola yang lebih mengutamakan pencapaian hasil yang diharapkan. Secara konsep, pembentukan BLU telah dilandasi prinsip yang tetap untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fitur-fitur BLU. Beberapa fitur unik BLU yang membedakannya dari satuan kerja instansi pemerintah adalah: pertama, aspek pengelolaan keuangan, di mana pemerintah pusat secara khusus mengatur pola pengelolaan keuangan BLU. Aspek kedua ialah aspek manajemen organisasi, di mana BLU dalam melaksanakan praktek-praktek bisnis yang sehat perlu melakukan pengelolaan dan pengukuran kerja. Aspek ketiga, penganggaran berbasis kinerja atau performance budgeting, yaitu BLU diharapkan menjadi prototipe satuan kerja instansi pemerintah lainnya dengan model rencana bisnis anggaran yang dilaksanakan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Kemudian, tantangan BLU. Untuk menjadi BLU yang memiliki kontribusi kepada keuangan negara serta menyediakan pelayanan yang bermutu, BLU dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan peningkatan kemampuan manajerial para pimpinan eksekutif BLU agar mampu membawa BLU menjadi organisasi sektor publik dengan kinerja sektor swasta. Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan budaya kerja dari yang sebelumnya sebagai administrator menjadi manajer. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil atau outcome oriented dengan skill dan kepemimpinan yang mumpuni.
Peran kepemimpinan menjadi sangat penting untuk mengkomunikasikan sasaran dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota agar semua elemen organisasi dapat bersinergi secara aktif dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di satu sisi, diskresi yang diberikan dapat menjadi sebuah dilema bagi eksistensi BLU. Apabila manajer memiliki integritas yang tinggi, maka dia akan mampu menggerakkan mesin organisasi dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, jika sebaliknya, pemimpin BLU memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu, maka kemungkinan besar organisasi BLU tidak jauh berbeda dengan organisasi biro aktif dan hierarkis yang lambat dalam pengambilan keputusan tanpa inovasi dan kreativitas. Strategis yang perlu dikelola dalam penyempurnaan kelembagaan. Yang pertama, nomenklatur kelembagaan BLU perlu ditetapkan lebih jelas posisinya agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahpahaman baik oleh masyarakat sebagai pengguna layanan maupun oleh para stakeholder yang terkait dalam pembinaan BLU. Konsekuensinya, BLU akan terpengaruh dengan politik organisasi yang biasanya mewabah dalam organisasi pemerintah sehingga secara langsung akan mempengaruhi kelincahan manajemen BLU. Dalam hal ini, kementerian terkait perlu melepaskan keegoannya sehingga rela memberikan kewenangan yang lebih luas dan proporsional bagi para manajer BLU. Apabila isu-isu dimaksud tidak dapat ditangani secara arif, pelayanan publik yang bernilai tinggi akan sangat sulit dicapai. Yang kedua, perlunya pengaturan kompensasi atas kinerja BLU dalam bentuk remunerasi yang tepat sesuai dengan keahlian dan resiko yang ditanggung. Karena secara akal sehat tidak mungkin mengharapkan individu bekerja secara profesional tanpa memberi kompensasi yang sesuai dengan tingkat keahliannya. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas, sekarang kita dapat simpulkan bahwa sejauh apa visi yang ditetapkan atas pembentukan BLU sangat menentukan sejauh mana kiprah penyedia layanan ini di masa mendatang. Jika pembuat kebijakan menganggap bahwa BLU tidak jauh berbeda dengan satuan kerja di instansi pemerintah pada umumnya, maka akan sejauh itu pula lah kemampuan kinerja BLU di masa yang akan datang. Namun, jika para pembuat kebijakan mempunyai keyakinan akan suatu pelayanan publik yang bernilai tanpa komersialisasi pelayanan, maka BLU harus diberdayakan agar sesuai dengan posisinya sebagai badan yang independen, namun tidak terlepas dan menjadi bagian integral dari kementerian terkait. BLU tidak hanya sebatas satuan kerja yang diberi kewenangan dalam mengungut biaya atas pelayanannya atau sebagai instrumen pemerintah yang tugasnya ditekankan pada peningkatan pendapatan negara. Namun, sebagai penyedia layanan umum yang berkontribusi bagi peningkatan pelayanan yang bernilai tinggi. Oke teman-teman, dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, semoga teman-teman dapat memahami mengapa alasan Badan Layanan Umum. Nah, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.